Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melinda Dwi Permatasari. Aku berasal dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 23. Di sini aku bakal menjelaskan tentang asal mula COVID-19 sampai menjadi pandemi di dunia. Lalu aku juga akan menjelaskan bagaimana sih upaya pemerintah daerah dalam menangani wabah virus corona. Yang terakhir, aku bakal menjelaskan dampak apa saja yang ditimbulkan wabah COVID-19 ini kepada para pengusaha makanan internasional maupun makanan lokal. Jadi nggak usah lama-lama, yuk kita bahas langsung tentang si COVID-19 ini. Oke, jadi dikutip dari World Health Organization atau disingkat dengan WHO, COVID-19 ini berasal dari coronavirus yang menyebabkan penyakit seperti flu biasa hingga penyakit berat seperti pneumonia hingga menyebabkan kematian. Nah, virus yang saat ini banyak diperbincangkan oleh orang-orang di dunia adalah jenis coronavirus yang baru saja ditemukan, yang diberi nama dengan 2019 novel coronavirus, atau kita sebut dengan COVID-19. Novel itu artinya baru atau baru ditemukan. Nama lain dari virus ini adalah Wuhan coronavirus atau Wuhan pneumonia. Jadi virus ini menjadi strain ke-7 dari human coronavirus. Masa inkubasi dari virus ini adalah 14 hari. Jadi, ketika seseorang terpapar virus ini, maka 14 hari kemudian mereka baru memunculkan gejala. Hingga jadi bisa saja hari ke-7 atau hari ke-10 mereka sudah menimbulkan gejala. Nah, awal dari virus ini diduga berasal dari seafood market atau wet market yang ada di kota Wuhan, Cina. Pasar ini merupakan pasar yang memperjualbelikan hewan-hewan liar yang masih dalam keadaan hidup. Dan diduga inang dari virus ini berasal dari kelelawar dan juga ular. Virus ini diduga berasal dari turis-turis atau travelers yang tentunya mereka berpindah dari satu negara ke negara lain. WHO menetapkan COVID-19 menjadi pandemi karena alasan penyebaran virus ini secara geografis yang sudah menjangkit kurang lebih 114 negara di dunia. Jadi sebelum menjadi pandemi, virus corona ini menjadi wabah di Wuhan, Cina, karena ia menjangkit penduduk di Wuhan pada awal Januari 2020. Kemudian virus ini juga berkembang menjadi epidemi karena telah menjangkit penduduk-penduduk di luar kota Wuhan atau bahkan di seluruh Cina. Penyebaran epidemi yang secara terus-menerus ke negara lainnya itu menyebabkan penularan lokal atau wabah di negara tersebut, sehingga WHO menetapkan virus COVID-19 ini menjadi pandemi di dunia. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani wabah COVID-19 di Indonesia. Penyebaran yang cepat menyebabkan beberapa daerah di Indonesia menjadi rawan, sebut saja seperti Jakarta, Depok, Bogor, dan lain sebagainya. Lalu penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pun beragam. Salah satunya menghimbau agar masyarakat melakukan social distancing atau menjaga jarak dengan melakukan kebijakan 3B, yaitu belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi online melalui situs-situs resmi pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana mencuci tangan dengan benar, menjaga daya tahan tubuh, dan lain sebagainya. Dan juga pemerintah menyemprotkan cairan disinfektan
ke berbagai wilayah di Indonesia. Jadi, untuk kalian yang ingin mencari informasi-informasi mengenai COVID-19, haruslah mengunjungi situs-situs dan website yang resmi yang disediakan pemerintah seperti WHO, Kementerian Kesehatan Indonesia, atau lain sebagainya. Jangan kalian percaya dengan berita-berita hoax yang tentunya nantinya akan menambah kepanikan kalian. Jadi jangan panik dan tetap waspada. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai dampak apa saja sih yang ditimbulkan wabah COVID-19 ini kepada para pengusaha makanan internasional maupun makanan lokal. Sejak wabah COVID-19 ini merebak di Indonesia, banyak sektor ekonomi yang berdampak. Apalagi sejak pemerintah mencetuskan kebijakan untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah, tentunya hal ini membuat kegiatan masyarakat di luar rumah menjadi terbatas. Dalam kebijakan ini, banyak sektor usaha baik makanan internasional maupun makanan lokal yang kehilangan pelanggannya. Di sisi lain, masyarakat sekarang sudah mulai membeli bahan baku agar dia masak sendiri di rumah. Selain itu, banyak masyarakat juga yang memilih memesan makanan melalui ojek online. Di samping itu, usaha makanan internasional yang memerlukan bahan baku impor juga sangat berdampak karena banyaknya negara-negara di luar sana yang sudah di lockdown sehingga mereka tidak bisa mengirimkan bahan baku ke Indonesia. Tak hanya itu, usaha makanan lokal juga berdampak karena sekarang banyaknya masyarakat yang panik dan lebih selektif dalam memilih makanan yang mereka konsumsi, sehingga mereka lebih memilih memasak makanannya sendiri yang dipercaya lebih higienis. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi menyatakan wabah COVID-19 ini akan menimbulkan penurunan tajam pada produksi, rantai pasokan, dan konsumsi dunia yang lama-kelamaan akan menimbulkan krisis ekonomi dunia. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan aku hari ini tentang asal mula COVID-19 sampai menjadi pandemi di dunia, lalu upaya pemerintah daerah dalam menangani wabah COVID-19, dan juga yang terakhir tadi dampak yang ditimbulkan wabah COVID-19 pada para pengusaha makanan internasional maupun makanan lokal. Semoga video dari aku bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, jangan panik, dan tetap waspada. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.